Pemirsa, sebelum keberangkatan ke tanah air, koper-koper jemaah Indonesia mulai dilakukan pemeriksaan kembali. Usai bermalam dan melempar jumroh, jemaah haji Indonesia sudah mulai meninggalkan Mina untuk kembali ke hotelnya di Makkah. Selanjutnya, jemaah haji gelombang pertama bersiap untuk kembali ke tanah air. Koper-koper jemaah haji Indonesia disusun dan dilakukan pemeriksaan beratnya dengan ditimbang oleh petugas haji sebelum dibawa ke maskapai penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para penumpang hanya boleh membawa koper bagasi maksimal berat 32 kg dan koper kabin maksimal 7 kg. Tidak boleh juga membawa benda cair termasuk air zam-zam. Air zam-zam akan diberikan 5 liter ke setiap jemaah begitu tiba di tanah air. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung bersama rekan kami Ma'ruf El Rumi di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum Ma'ruf, seperti apa suasana saat ini di Tanah Suci? Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa disampaikan bahwa sekarang ini memang pergerakan dari jamaah haji bisa dikatakan terbagi menjadi dua. Pertama adalah jamaah haji yang mereka yang kloter pertama atau kemudian gelombang pertama, mereka yang sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tanah air sampai tadi pagi, sampai pukul 6 waktu Arab Saudi. Total sudah lebih dari 2.000 jamaah yang sudah bergerak menuju ke tanah air dan diperkirakan sore nanti sudah tiba di tanah air. Itu adalah untuk jamaah haji gelombang pertama. Sementara untuk jamaah haji gelombang kedua, mereka bergerak ke Madinah untuk melaksanakan rangkaian ibadah sunnah Arba'in, kemudian juga mereka melakukan wisata ziarah ke beberapa tempat bersejarah untuk agama Islam, bersejarah dalam sejarah perkembangan agama Islam. Bisa juga disampaikan bahwa jamaah haji berkali-kali dihimbau untuk terutama yang pulang bagaimana supaya mereka memenuhi aturan terkait dengan jumlah barang yang harus dibawa. Ada dua koper. Pertama adalah koper bagasi yang memang batas maksimalnya adalah 32 kg. Sementara satu lagi adalah koper yang memang hanya untuk di dalam pesawat atau koper kabin yang dibatasi 7 kg. Dalam pemantauan yang saya lihat secara langsung di bandara, banyak sekali barang-barang jamaah haji yang terpaksa ditinggal, baik itu mainan, air zam-zam, makanan, atau kemudian pakaian-pakaian yang sebenarnya dibeli untuk oleh-oleh dari tanah suci. Tapi karena tidak memenuhi peraturan, di mana bahwa jelas hanya satu koper kabin dan tas kecil atau tas paspor sehingga harus ditinggal atau kemudian harus direlakan untuk ditinggal di bandara. Ini jelas sangat disayangkan. Berbagai cara coba dilakukan oleh jamaah haji, entah itu agak sedikit memaksakan memasukkan ke dalam koper, atau kemudian ada juga jamaah haji yang ketika itu berbentuk pakaian maka dipakai dengan rangkap tiga. Ada yang rangkap tiga, rangkap dua. Bagaimana caranya supaya tetap bisa dipakai. Tapi banyak sekali barang-barang yang terpaksa memang tidak bisa dibawa masuk ke dalam pesawat. Ini jelas sangat merugikan. Kekecewaan iya, dan itu juga sangat terlihat disampaikan oleh para jamaah, tetapi ini terkait dengan regulasi keselamatan yang sudah ditetapkan oleh pihak penerbangan sehingga mau tidak mau harus tetap dipenuhi peraturan-peraturan tersebut. Karena itu sangat penting sekali nanti ketua rombongan, ketua kloter untuk memastikan bahwa barang yang dipakai dan dibawa oleh jamaah hanyalah yang sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak sesuai ketentuan, maka resikonya pasti akan ditinggal. Saya sempat kemarin wawancara dengan salah satu jamaah yang dia sempat belanja, kemudian juga sempat beli mainan, tapi mainan yang disiapkan itu terpaksa ditinggalkan. Jadi